Oke guys, kita akan buat langsung aja AI chatbotnya di Telegram seperti apa. Yang pertama kita harus siapin yang namanya Telegram bot. Nanti kita akan juga siapin N8N untuk full custom. Jadi biar bisa di scale atau diperbesar dan dibuat lebih kompleks nantinya. Dan yang terakhir kita akan buat dan ambil API dari AI Gemini. Kita pakai yang punya Google aja karena murah meriah, ada versi gratisannya juga begitu ya. Oke, kita mulai dari yang Telegram terlebih dahulu. Kita buat aja. Di sini kita cari yang namanya bot father. Nah, ini kebetulan saya udah sempat buka. Jadi langsung aja pastiin yang ada centang birunya dengan usernya 3 juta sekian ya, jutaan. Nah, langsung aja dipilih start dan nanti ada muncul menu ini. Sebenarnya ini menunya kalau orang nggak biasa kan agak ruwet gitu ya, rumit ya. Teman-teman juga bisa buka lewat sini, open. Jadi teman-teman bisa dapat yang versi mini app-nya. Ini lebih gampang sih. Oh, ini sudah ada. Kita buat baru aja. Oke, nah untuk bot name ini disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya TWB bot ya, tag with Bram. Dan kemudian untuk username botnya teman-teman bisa isi apapun, yang penting dia diakhiri dengan kata bot begitu ya. Wah, ini udah ada ternyata. Nah, ini masih belum ada. Nah, untuk foto teman-teman bisa pilih, misalnya saya pilih yang ini deh, kecil banget. Tapi nggak apa-apa, langsung aja create bot. Kok error? Oh iya, udah jadi nih sebenarnya. Tag with Bram bot. Oke, TWB bot. Tinggal teman-teman bisa lihat di sini bagian atas yang disensor ini API. Jadi API ini yang akan kita masukin ke N8N nantinya. Dan tinggal di copy aja. Nanti sambil saya tunjukin cara install N8N-nya, kita cari yang simple aja. Nah, ini belum ada fotonya hilang, ada edit info, kita bisa perbaiki lagi. Ini about, deskripsinya ya. Kemudian teman-teman kalau mau pasang welcome message, ucapan selamat datang di botnya bisa diisi di sini, kasih foto juga bisa. Begitu. Kita coba pakai yang ini. Apa mungkin karena fotonya ya? Saya belum tahu. Oke, ini saya coba masukin selamat datang di bot tag with Bram. Silahkan pilih, silahkan ketuk start untuk memulai. Ya. Ini agak perfeksionis ya guys ya, jadi harus ada titik duanya. Oke, kalau udah tinggal di update aja. Nah, ini udah jadi botnya, kita bisa akses langsung aja, misal gini. Nah, ini udah jadi, kita tutup dulu. Misalnya kawan-kawan baru buka, nah ini begini, ada bisa di my bots di sini juga. Kita coba ya versi lainnya. Ini ada tag with Bram underscore bot. Nah, kalau kalian mengaksesnya lewat Fatherbot itu akan ada menu-menu. Menu-menunya sama sih kurang lebih dengan yang ada di mini app begitu ya. Cuma kalau mini app ini lebih visual begitu. Nah, kita coba copy aja username-nya dan kita cari di sini. Nah, ini udah ada nih. Nah, dia ada selamat datang di bot tag with Bram. Silakan ketuk start untuk memulai. Start. Lah, kok nggak muncul apa-apa Bram? Ya karena kita belum custom apa-apa gitu ya. Nanti kita akan custom bareng-bareng. Oke, berhubung kita cari solusi yang paling simple aja, kita akan pakai SumoPod. Dan ini cukup murah juga solusinya, tinggal sign up aja teman-teman. Kalau belum bisa pakai Google juga, jadi lebih cepat begitu ya. Nah, ini udah ada service yang saya punya, kita buat service sendiri ya. Kemudian kita akan pilih N8N begitu. Kita akan deploy kita yang 30.000 deh, nggak apa-apa. Paling murah tuh 15.000, 30.000 dan seterusnya.
Kemarin saya sempat coba deploy di VPS sendiri, cuma kerjanya banyak begitu ya, jauh lebih rumit begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya prefer sesuatu yang jauh lebih simple, jauh lebih murah juga, coba deh pertimbangin untuk pakai sumopod.com. Linknya saya sudah sematin di deskripsi ini, jadi kawan-kawan tinggal klik aja. Oke, kita lanjut, kita coba yang 30.000 begitu. Nah, ini kita coba masukin namanya dulu, Learning. Ya, oke. Wah, ada agree-nya. Kemarin nggak ada nih. Oke, tinggal ditunggu aja kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan dapat URL juga. Lebih simple aja sih. Nah, ini admin console-nya. Tinggal kawan-kawan open aja di sana. Dan kawan-kawan tinggal mulai akan dimasukin email dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke pendaftaran. Kita buat akunnya terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Silakan dimasukin email kawan-kawan. Kemudian bisa diberikan nama. Oke, drum tag misalnya, dan juga boleh password. Oke, G-Share on aja, dimasukin password, bebas kawan-kawan. Dan oke, kalau udah bisa di next gitu. Oke. Nah, ini udah kawan-kawan bisa lihat di sini. Di sini juga ada settingan dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan mau buat lebih aman, saya sarankan bisa masuk ke setting di personal ini dan bisa aktifkan enable to FA. Nah, ini berhubung kita cuma belajar aja, kita nggak usah aktifin. Yang perlu teman-teman pahamin, cara kerja NIN adalah dia ada trigger atau pemicunya terlebih dahulu sebelum dia jalankan workflow yang ada. Trigger itu bisa manual kalau kita mau eksperimen begitu ya, atau bisa berdasarkan jadwal seperti on schedule. Karena kita pakai Telegram di sini, tentu aja yang kita pilih adalah Telegram. Dan kita pilih yang on message. Ya, nah kebetulan di sini kredensialnya belum ada, jadi kita perlu isi dulu kredensialnya. Ya, kita beri nama di sebelah sini, misalnya TWB bot. Oke, nah access token ini kita ambilnya dari mana? Kita ambilnya dari yang tadi di Boatfather. Ya, di sebelah sini kita copy aja, kemudian kita masukin ke sini. Nah, silakan di save. Ya. Nah, kalau sudah ada tulisan connection tested successfully, berarti sudah berhasil ya. Oke. Nah, udah. Nanti ini juga bisa kawan-kawan ditambah juga dengan callback query. Callback query ini kalau misalnya kawan-kawan menyediakan menu di dalam bentuk tombol, begitu. Kita masukin dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ini kemudian kita langsung masuk ke AI agent. Nah, ke sini. Dihubungkan dulu aja kawan-kawan, nggak apa-apa. Ini NIN saya versi yang kedua gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin. Oke, lanjut. Kita masuk ke Telegram. Di sini kita pilih terakhir, kita tujuannya adalah send message begitu ya. Jadi silakan kredensialnya udah pastiin benar begitu. Kemudian kita hubungkan aja. Dan kita di sini pakai yang Gemini. Oke. Nah, ini kredensialnya kan belum ada. Nanti kita ambilnya dari AI Studio-nya Google. aistudio.google.com gitu. Kita coba ya. Oke, jadi ini AI googlestudio.com-nya. Kawan-kawan tinggal pilih di sebelah sini get API key ya, kemudian create API key. Nah,
ini belum ada. Jadi kawan-kawan create project dulu. TWB langsung aja tag with drum. Okay, we were unable to create an API key in Google Cloud. Please create project in Google Cloud Console. Nanti kita harus buat dulu nih Google Cloud Console-nya. Okay. You have 12 projects remaining in your quota. Jadi kita ada 12 project di dalam quota kita. Ini kita bisa menambah nanti kalau kita memasukkan debit card gitu ya. Kawan-kawan bisa pakai misalnya dari Bank Jago atau dari Genius, begitu itu bisa. Klik ke sini. Kita create project. Oke, belum muncul. Berarti kita coba dulu import project. Nah, ini ya, ada satu ya. Pilih aja. Nah, ini udah muncul nih, tag with drum. Oke, name your key. Tele AI misalnya. Create key. Oke, ini yang kawan-kawan copy ya, API key-nya. Kemudian kita kembali ke NNN, masukin, nggak perlu diubah hostnya, tinggal paste aja, tempel di situ. Dan kemudian oke, ini udah berhasil. Kita bisa kasih nama, misalnya TWB AI chatbot tele gitu ya. Oke, di save. Udah. Jadi kemudian di sini tipenya teman-teman bisa pilih yang terbaru 3.0 Flash. Flash ini biasanya yang ada banyak gratisnya begitu ya. Kalau kawan-kawan mau yang lebih kualitasnya lebih di atasnya bisa pakai Pro. Kalau lebih aman gini aja, Flash latest. Jadi dia otomatis pilih yang paling baru. Oke, udah masuk. Kemudian memori, jangan lupa kita pakai simple memory aja untuk saat ini. Untuk konteks window length ini untuk seberapa lama mengingat, tapi biasanya temporary ya teman-teman ya. Misalnya 10 percakapan terakhir begitu. Tapi besok biasanya udah ke-reset lagi gitu. Oke, udah ini. Nah, ini chat ID apa belum diisi, nanti kita akan isi. Oke, kita save dulu aja. Nah, kalau di NNN 2.0 itu kita perlu publish ya. Kalau yang kemarin versi 1 itu tinggal kita save dan aktifin gitu. Kalau ini kita perlu publish ulang kalau udah. Kita beri nama ini AI chatbot. Udah panjang nggak apa-apa udah namanya. Oke, tinggal kita cek di telenya. Ini udah selesai, ada tanda serunya gitu. Kita coba. Halo. Nah, ini belum berhasil nih. There is a problem executing the workflow. Oke. Kita hapus dulu aja ini, nggak apa-apa. Kita nanti pasang lagi. Nah, ini kita perlu tambahin system message. System message ini semacam prompt yang kita perlukan. Bagaimana AI ini intinya dia ini berperan sebagai siapa, tugasnya apa, begitu ya. Jadi misalnya kamu adalah Bram AI, sahabat bagi netizen Indonesia. Nah, udah simpel-simpel aja lah ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan, require specific output format. Kalau kita nanti ada custom tersendiri begitu.
fallback model ini kita bisa aktifin bisa tidak. Jadi intinya kadang kalau kita pakai API dari AI tertentu itu dia tidak selalu 24 jam. Kadang ada masa-masa error begitu ya, namanya teknologi. Jadi kalau teman-teman mau jaga-jaga begitu, ini bisa diaktifin dan teman-teman masukin yang model lain. Nah, ini kalau diaktifin kan ada di sini bagian fallback. Nah, ini fallback diisi misalnya apa? Bisa dari ChatGPT atau OpenAI, atau misal dari Anthropic atau yang lain, ataupun dari Google sendiri juga bisa, tapi mungkin yang pakai yang Pro untuk fallbacknya. Jadi biar nggak habis banyak tokennya, nggak keluar duit banyak gitu ya. Tapi untuk saat ini kita matiin aja begitu. Kita coba lagi. Halo. Nah, nih ada masalah nih di simple memory. Sebenarnya kalau pakai NNN ini enak. Teman-teman bisa tahu errornya di mana dan langsung diperbaiki aja. Nah, session key from previous node. Nah, ini kan belum ada. Nah, teman-teman tarik nih. Oke, bisa dipakai define below aja. Kemudian key-nya kita pilih update ID. Nah, coba. Kemudian simple memory-nya sama. Kita execute error. No prompt specified. Oh, sorry, my bad. Ini kita define below. Message-nya kita ambil dari teks. Nah, oke, coba kita execute. Nah, the service is. Coba lagi. Nah, ini udah masuk ke sini, ya, udah bisa diproses. Nah, di sini, hai juga, salam kenal dari Bram AI. Tapi kenapa kok belum masuk ke sebelah sini ya, Bram? Karena kita belum pakai send note tadi yang kita hapus. Jadi silahkan ditambahin Telegram, kemudian send text message, begitu. Kita hubungkan, udah nyambung ya. Nah, di chat ID kita ambil dari Telegram trigger, ID-nya dicari teman-teman from. Nah, ini. Kemudian teksnya, ini apa yang AI-nya akan balas. Nah, balasan AI-nya kita masukin sebelah sini. Nah, udah. Kita coba execute. Nah, ini udah balas di sini. Hai juga, salam kenal. Lah, kok ada watermark-nya di bawah gitu ya? Gak apa-apa teman-teman bisa pilih add field sini, append, dan matikan aja attribution-nya. Nah, kita coba kirim lagi ya. Nah, ini sudah tidak ada yang pakai watermark segala. Oke, nah tadi percobaannya udah berhasil ya teman-teman. Tinggal kita publish dulu, gitu. Nah, ini kita publish saja. Nah, dengan begini AI chatbot kita sudah aktif teman-teman. Bisa kita coba. Aku lagi lapar nih. Nah, kemudian kita bisa lihat execution-nya di sini, dia running di sini begitu ya. Kalau yang ada gambar seperti tabung reaksi ini berarti kita mencoba AI-nya di execution. Nah, gagal nih. Ada apa yang error? Can't pass entities, can't find end of entity. Kadang seperti itu. Coba lagi ya, karena saya pakai yang free yang untuk ini. Halo. Nah, dia mulai balaskan, halo juga, apa kabar nih? Ada apa? Gerangan menyapa Bram pagi, siang, sore, malam ini. Nah, kan nggak tahu tuh jamnya. Nanti kita akan, di video berikutnya kita akan buat dia lebih pintar, bisa melihat tanggal dan lain sebagainya. Oke? Itu aja mungkin yang saya bisa bagikan melalui video ini. Dan jangan lupa like, subscribe kalau pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian. Kalau nggak bermanfaat, dislike aja nggak apa-apa. Oke? Jadi jangan lupa juga join di grup Telegram kita. Di sana saya akan bagikan pengetahuan, teman-teman juga bisa sharing. Jadi langsung aja ke link di deskripsi. Bye-bye.